Legenda Belanda dibuat bingung. Robin van Persie, andai Hilgers bersabar, dia bisa dipanggil Ronald Koeman. Respons Oxford United soal Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand bekerja sama cetak gol saat Timnas Indonesia versus Bahrain. Jairo Riedewald ini fakta terbaru dan proses naturalisasinya. Timnas Indonesia menguntit Arab Saudi, Australia nyaman sebagai runner-up. Update ranking FIFA Timnas Indonesia usai hajar Bahrain melesat tinggi. Bungkam kritik di depan 70.000 supporter Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ini baru awal. Legenda Belanda dibuat bingung. Robin van Persie, andai Hilgers bersabar, dia bisa dipanggil Ronald Koeman. Robin van Persie melontarkan pertanyaan tajam terkait pilihan Miss Hilgers yang akhirnya memilih bergabung dengan Timnas Indonesia. Robin van Persie tidak menyembunyikan rasa herannya atas keputusan Hilgers. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, ujar van Persie. Pernyataan ini mengandung sindiran terselubung terhadap keputusan Hilgers yang dianggap terkesan gegabah dan tidak memberikan waktu yang cukup untuk menunggu peluang di Timnas Belanda. Van Persie menjelaskan bahwa pilihan pemain muda tersebut patut direnungkan mengingat bakat dan potensi yang dimilikinya. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, tambah Van Persie. Keputusan Miss Hilgers memilih mengabdi pada Timnas Indonesia pun sudah menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat sepak bola. Banyak pihak yang menilai bahwa para pemain keturunan Indonesia yang memilih untuk bermain bagi tim tanah air bukanlah sekadar pemain yang tidak digunakan atau bahkan diabaikan oleh tim nasional Belanda. Di sisi lain, kesempatan untuk bermain di Timnas Belanda tentunya menjadi impian banyak pemain yang telah menapaki jenjang karier di level klub-klub elit Eropa. Respons Oxford United soal Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand bekerja sama cetak gol saat Timnas Indonesia versus Bahrain. Oxford United memberikan respons setelah dua pemainnya Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand bekerja sama mencetak gol pada laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Timnas Indonesia menjamu Bahrain dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025 malam. Tim besutan Patrick Kluivert itu menang dengan skor 1-0 atas Bahrain. Gol tunggal Timnas Indonesia hasil kombinasi aksi Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand pada menit ke-24. Marcelino Ferdinand yang berada di depan berhasil menerima umpan cerdas dari Tom Hey yang berada di tengah lapangan. Ex-pemain Persebaya itu tak berpikir panjang, langsung memberikan bola ke Ole Romeni yang berlari tanpa pengalauan. Ole Romeni pun tak menyiakan peluang emas, ia melesatkan bola ke gawang dengan mulus. Anak-anak Oxford United bersatu untuk meraih kemenangan besar bagi Timnas Indonesia APESI, tulis Oxford United di Instagram klub. Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand di Oxford United belum pernah bermain bersama. Ole Romeni bermain di tim utama yang bermain di kasta kedua Liga Inggris, Championship. Sementara Marcelino Ferdinand bermain di tim U21. Marcelino kesulitan untuk kembali menembus tim utama Oxford United. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia memperpanjang napas untuk asa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda saat ini berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Timnas Indonesia selisih 1 poin dari Arab Saudi yang berada di peringkat ketiga. JIZ DKK selisih 4 poin dari peringkat kedua Australia. Sementara Jepang berada di posisi pertama dengan 20 poin dan sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kini tersisa jalur runner-up untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Tim yang finish di peringkat 20 ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk meraih sisa tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Masing-masing tim di grup C masih memiliki 2 pertandingan terakhir pada Juni untuk dimaksimalkan dengan baik. Untuk Timnas Indonesia, mereka akan melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Buka peluang untuk bela Timnas Indonesia. Tristan Goijer, saya tidak menutup kemungkinan di masa depan. Bek keturunan Maluku ini saat ini tengah fokus menjalani pemulihan dari cedera serta berusaha mengembalikan performa terbaiknya di kancah sepak bola Eropa. Pernyataan ini datang sebagai respon positif atas perkembangan sepak bola Indonesia yang kian menunjukkan kemajuan di mata dunia. Saya respek soal sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami Timnas Indonesia. Saat ini, saya sedang fokus dalam masa pemulihan dan performa di Ajax. Tetapi, saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan. Ucapnya, ungkapan tersebut menggambarkan optimisme pemain muda ini terhadap peluang yang bisa terbuka di dunia sepak bola tanah air. Ia menyadari bahwa proses adaptasi dan pemulihan sangat penting untuk mencapai performa puncak, terutama di level kompetisi yang sangat tinggi seperti Eredivisie. Tristan, yang berasal dari keluarga dengan latar belakang keluarga dari Maluku, telah banyak menarik perhatian publik Indonesia. Popularitasnya pun kian meningkat, terutama setelah banyak penggemar sepak bola tanah air yang menganggapnya sebagai calon andalan di lini pertahanan. Bek muda ini dikenal memiliki teknik bertahan yang solid, serta kemampuan membaca permainan yang membuatnya layak dijadikan pilihan utama di sektor belakang tim. Dengan bek yang memiliki potensi tinggi seperti Tristan, banyak pihak berharap kehadirannya bisa semakin memperkuat pertahanan Timnas Indonesia dan membawa warna baru dalam strategi permainan Timnas. Di balik keterbukaannya untuk mengenakan seragam Garuda, Tristan menyadari bahwa langkah tersebut tentunya memerlukan waktu dan proses yang tidak instan. Saat ini, fokus utamanya adalah mengatasi cedera yang dialaminya agar bisa segera kembali beraksi dan menunjukkan kualitas terbaik di Ajax. Dalam kondisi fisik yang prima, tentu saja peluang untuk menarik perhatian pelatih dan manajemen Timnas Indonesia akan semakin terbuka lebar. Hal ini pun sejalan dengan aspirasi para pendukung sepak bola Indonesia yang selama ini mengharapkan kehadiran pemain berbakat dengan darah Indonesia di level internasional. Pembicaraan mengenai kemungkinan naturalisasi Tristan Goijer juga mulai mencuat di kalangan pengamat sepak bola. Publik kini menantikan tindak lanjut dari PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia untuk menggarap proses naturalisasi bagi pemain yang memiliki potensi besar ini. Dengan bek yang memiliki jiwa dan teknik bertahan yang mumpuni, Tristan Goijer diyakini mampu membawa angin segar bagi Timnas Indonesia. Meskipun saat ini ia tengah menjalani masa pemulihan, komitmennya untuk kembali ke puncak performa dan membuka peluang untuk mengenakan seragam Garuda semakin menguatkan harapan para penggemar sepak bola tanah air. Semua pihak kini menantikan langkah selanjutnya dari sang bek muda sambil terus mendukung proses pemulihan dan pengembangan bakatnya di bersama Ajax Amsterdam. Komentar sarkas Justin Hubner usai Timnas Indonesia tumbangkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner memberikan respons bernada sarkas sindiraan setelah Timnas Indonesia mengalah Bahrain di putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 malam. Tim besutan Patrick Kluivert itu menang dengan skor 1-0. Gol tunggal Timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24. Pada laga itu, Justin Hubner kembali tampil setelah absen melawan Australia karena akumulasi kartu kuning.
Saat itu, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Dalam laga kali ini melawan Bahrain, Justin Hubner tampil sebagai starter. Bahkan ia tampil penuh selama pertandingan dan bersih dari kartu kuning. Selepas pertandingan, Justin Hubner meluapkan komentarnya melalui unggahan Instagram pribadinya pada Rabu, 16 Maret 2025, pagi. Ini yang terjadi ketika kalian tidak menghormati kami, tulis Justin Hubner. Easy win, menang mudah. 3 poin di kandang ini sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Jay Itzas dan kawan-kawan memperpanjang napas untuk asa ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen dengan 9 poin. Garuda terpaut 1 poin dari posisi ketiga Arab Saudi. Timnas Indonesia selisih 4 poin dari posisi kedua, Australia. Sementara Jepang sudah tak bisa dikejar lagi, mereka memiliki 20 poin dan sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Kini tersisa jalur runner-up untuk lolos langsung. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Timnas Indonesia menghadapi 2 pertandingan terakhir grup C pada Juni 2025. Timnas Indonesia akan melawan Cina di kandang pada 5 Juni. Setelah itu, Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga tandang pada 10 Juni. Jairo Riedewald ini fakta terbaru dan proses naturalisasinya. Proses naturalisasi bek berdarah Maluku Jairo Riedewald yang diharapkan bermain untuk Timnas Indonesia tertunda. Hingga saat ini, dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kewarganegaraan pemain Crystal Palace tersebut belum dikirim ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Sebelum proses ini dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) masih melengkapi persyaratan administratif yang diperlukan, menurut Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebelum ini, Jairo harus menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI) dalam waktu dekat. Namun, karena kurangnya dokumen, jadwal tersebut harus ditunda. Proses naturalisasi yang masih tertunda, Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa proses naturalisasi Jairo masih dalam tahap administrasi dan tidak dapat dilanjutkan sampai seluruh dokumen yang dibutuhkan telah selesai. Untuk Jairo, Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa ada beberapa paperwork yang belum bisa diselesaikan. Dalam keterangannya, Dito mengatakan bahwa lebih baik menunda masalah sampai semuanya selesai daripada mengalami masalah di kemudian hari. Proses naturalisasi pemain sepak bola Indonesia belum pernah mengalami masalah administratif seperti ini. Beberapa pemain sebelumnya juga menghadapi masalah serupa, tetapi mereka akhirnya bisa menyelesaikannya dan resmi menjadi bagian dari tim Garuda. 3 pemain lainnya sudah sumpah WNI. 3 pemain keturunan lainnya, Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaypens, telah resmi menjalani sumpah WNI pada 8 Februari 2025 di tengah penundaan Jairo Riedewald. Diproyeksikan bahwa penyerang berusia 24 tahun Ole Romeni yang saat ini bermain untuk Oxford United akan bermain untuk Timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dion Marks dan Tim Gaypens yang bermain untuk NEC Nijmegen U21 dan FC Emmen sedang dilatih untuk Timnas Indonesia U20. PSSI terus mencari pemain keturunan yang cocok untuk Timnas Indonesia. Strategi untuk meningkatkan daya saing tim di kancah internasional adalah naturalisasi pemain. Namun, setiap proses harus mengikuti prosedur hukum Indonesia yang berlaku. Erick Thohir, Ketua PSSI, menyatakan, "Kami tidak ingin terburu-buru dalam melakukan naturalisasi pemain. Proses ini harus sesuai aturan dan tidak boleh ada kendala di kemudian hari." Kapan Jairo Riedewald bisa resmi jadi WNI? Hingga saat ini, tidak ada kepastian kapan Jairo Riedewald akan menjalani sumpah WNI. Namun, jika dokumen administrasinya dapat segera diselesaikan, ia mungkin akan mengikuti jejak ketiga pemain lain yang telah memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia terus berharap Jairo segera bergabung dengan Timnas Indonesia.
Timnas Indonesia menguntit Arab Saudi, Australia nyaman sebagai runner-up. Kondisi klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah matchday 8 seluruhnya digelar. Sebanyak 3 pertandingan digelar pada Selasa, 25 Maret 2025, Jepang menjamu Arab Saudi, Cina menjamu Australia, dan Timnas Indonesia menjamu Bahrain. Jepang yang sudah memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menjawab lawatan Arab Saudi di Saitama Stadium. Saitama. Samurai Biru mendapat banyak peluang dalam laga ini, tapi pendekatan bertahan Arab Saudi mampu membuat anak asuhan Haji Memoriasu kesulitan cetak gol. Pada akhirnya, Arab Saudi mampu mencuri 1 poin dari Saitama. Jepang berhasil ditahan imbang tanpa gol. Dengan tambahan 1 poin ini, Arab Saudi tetap berada di peringkat ketiga, namun kini dengan 10 poin. Sementara itu, Australia mendapat 3 poin lagi dari lawatan mereka ke China. Socceroos langsung menghentak dengan 2 gol yang dicetak di babak pertama. Pada menit ke-16, Jackson Irvine memanfaatkan kelengahan lini pertahanan China dengan sepakan klinis di dalam kotak penalti. 1-0, 13 menit berselang, giliran Nishan Velupillai yang memanfaatkan kelemahan Cina. Sepakan kaki kiri Velupillai sudah bisa ditangkap kiper Cina, tapi terlepas dan masuk ke gawang. 2-0. Skor 2-0 untuk kemenangan Australia bertahan hingga babak pertama usai. Begitupun di babak kedua, tuan rumah gagal mengejar ketinggalan. Hasil ini membuat Australia untuk sementara cukup aman berada di peringkat 2 klasemen dengan 13 poin. Socceroos tetap jaga asa menjadi tim yang mendampingi Jepang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari putaran ketiga. Sementara itu, Timnas Indonesia di Jakarta mampu menang dengan skor 2-0 atas Bahrain. Babak pertama Garuda mendominasi jalannya laga. Kerjasama duo Oxford United, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-24. Asis jebolan Persebaya berhasil disontek oleh Romeni dengan penyelesaian berkelas. Skor 1-0 untuk keunggulan Garuda bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan dan mengakhiri perlawanan Bahrain dengan kemenangan. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia menambah 3 poin namun tidak naik di klasemen. Garuda kini berada di posisi keempat dengan 9 poin. Anak asuh Patrick Kluivert mulai perlu berkalkulasi lagi karena kini sulit finish di peringkat kedua dan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Jay Itzes DKK saat ini lebih realistis finish di peringkat 3 atau 4 untuk lanjut ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Update ranking FIFA Timnas Indonesia usai hajar Bahrain melesat tinggi. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Hasil ini membuat Timnas Indonesia mampu mempertahankan posisi 4 klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Patrick Kluivert bertengger di urutan 4 dengan raihan 9 poin dari 8 laga. Poin tersebut terpaut 1 angka dari Arab Saudi yang berada di urutan ketiga. Timnas Indonesia lalu berjarak 3 angka dari Bahrain yang menghuni posisi 5. Hal ini sekaligus membuka asa Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, tim yang finish di urutan 1 dan 2 masing-masing grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang menempati peringkat 3 dan 4 berhak melaju ke babak playoff. 2 tim terbawah dipastikan tersingkir. Sementara itu, keuntungan Timnas Indonesia tak sampai di situ. Kemenangan atas Bahrain ternyata juga menghasilkan banyak poin FIFA bagi tim merah putih. Dilansir dari Footy Ranking, Timnas Indonesia kini berhak ketambahan 16,75 poin. Poin Timnas Indonesia sekarang mencapai 1138,88. Dengan jumlah tersebut, Timnas Indonesia naik 7 peringkat dari awalnya posisi 130 ke 123.
Kepada media Belanda, Ole Romeni ungkap momen menyakitkan saat bela timnas Indonesia. Laga yang berjalan ketat ini berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan skuad Garuda. Tambahan 3 poin sekaligus menjaga kans Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta bukan hal yang mudah. Dipenuhi puluhan ribu penonton, pemain yang ada harus bertarung dengan suhu yang panas dan lembab. Beberapa pemain yang berkarir di Eropa tentu akan kesulitan melihat kondisi ini. Kepada media Belanda, ESPN NL, Ole Romeni menceritakan suasana saat melawan Bahrain. Menurutnya, laga ini berjalan sengit dengan kondisi udara yang panas. Sebagai pemain yang baru pertama kali bermain di sana, tentu hal tersebut menjadi tantangan. Namun, dia berjanji untuk terus beradaptasi dan memberikan kemenangan meski melelahkan bermain di kondisi tersebut. Mungkin sulit untuk menyadari betapa panasnya pertandingan itu. Saya tidak terbiasa dengan panasnya, jadi Anda harus belajar untuk menghadapinya juga, kemenangannya. Saya benar-benar kelelahan sekarang, sangat senang, kata Ole Romeni dilansir dari Twitter ESPN NL. Pemain asal Oxford United ini bersyukur bisa memberikan kontribusi. Menurutnya, sukses memberikan gol kemenangan adalah hal yang istimewa. Apalagi mereka dituntut untuk mengamankan 3 poin demi menjaga peluang ke Piala Dunia. Ya, mencetak gol selalu menyenangkan tentu saja, tetapi tidak dengan kemenangan. Jadi pada akhirnya ini semua tentang kemenangan. Anda tahu betapa pentingnya kemenangan itu bagi seluruh negara, jadi saya sangat senang dengan hal itu, ujarnya. Meski menjalani laga yang berat, Ole menyadari bahwa ini adalah cara supporter timnas untuk memberikan dukungan. Mereka terus bernyanyi sejak menit awal dan membuat pemain semakin bersemangat. Tentunya, mereka yang berjuang di lapangan tidak merasa sendiri dan siap memberikan segalanya. Tidak normal? Saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Sebelumnya, jika Anda melihat kekerumunan penonton dari waktu ke waktu dan melihat apa yang dilakukannya pada orang-orang, ya, ini lebih dari sekadar sepak bola, ini lebih dari sekadar permainan, ini fantastis, ujarnya. Bungkam kritik di depan 70.000 supporter timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ini baru awal. Patrick Kluivert optimis timnas Indonesia bisa mempertahankan momentum positif. Timnas Indonesia datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dengan banjir kritik jelang melawan Bahrain. Kekalahan dengan skor 5-1 dari Australia membuat Indonesia semakin sulit untuk merebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun, mereka memberikan sinyal bahwa saat 2026 ini perjuangan masih panjang dan sukses mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Ini jadi pembuktian dari tim kepelatihan anyar timnas bahwa mereka mampu dan siap bekerja keras. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa bermain di SUGBK memiliki atmosfer berbeda. Stadion yang bisa menampung hingga 78.000 kursi tersebut penuh dengan supporter timnas. Bahkan, mereka terus memberikan dukungan sejak menit awal hingga akhir laga. Dia memberikan apresiasi kepada mereka semua yang hadir ke stadion. Atmosfernya sangat fantastis. Saya tahu bahwa ada 69.000 orang mendukung kami hari ini. Saya sangat berterima kasih buat supporter yang mendukung kita di stadion, kata Patrick Kluivert. Pelatih berusia 48 tahun ini melanjutkan bahwa mereka saat ini sedang berproses. Menurutnya, skuad Garuda masih bisa terus berkembang di masa depan. Dia ingin mereka terus mendapatkan dukungan dan perjalanan memberikan bukti pada supporter. Satu hal yang penting saat ini adalah saling mendukung dan sama-sama menuju ke arah baru. Tapi kembali lagi, ini baru awal. Ada banyak hal yang akan kami berikan untuk fans ke depannya selama mereka berdiri di belakang kita. Lanjutnya, Patrick berharap supporter timnas bisa paham dengan kondisi ini. Dia berjanji akan membawa skuad Garuda semakin baik di mata internasional. Semua pemain juga akan berjuang keras untuk membuat bangga supporter Indonesia. Percaya pada kita, saya yakin kita sama-sama bisa meraih hasil yang bagus, tutupnya.
Sudah keliling Eropa, Joey Pelupesi akui kandang Timnas Indonesia paling berisik. SUGBK jadi venue laga antara Timnas Indonesia melawan Bahrain untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di depan 78.000 penonton, skuad Garuda tampil apik dan mengemas kemenangan dengan skor 1-0 laga tersebut. Tambahan 3 poin membuat peluang ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Selain itu, ini jadi laga debut bagi Joey berseragam Timnas. Joey Pelupesi menjelaskan bahwa supporter saat antusias memberikan dukungan untuk pemain. Menurutnya, suasana stadion sangat meriah karena memberikan dukungan tanpa henti. Saya pikir kamu bisa lihat sendiri. Saya tak perlu bicara banyak, tetapi atmosfer ini, stadion, dan suara sangat kencang, kata Joey Pelupesi seusai laga. Baca juga komentar sarkas Justin Hubner usai Timnas Indonesia tumbangkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain asal Lommel SK ini melanjutkan, pengalaman debutnya tersebut sangat spesial. Bahkan, dia belum pernah mendapatkan sambutan yang semeriah itu saat berada di lapangan. Supporter yang hadir selalu bersuara bahkan sejak mereka menjalani pemanasan. Ini jadi pemandangan unik bagi pemain yang menghabiskan karir di beberapa tim Eropa seperti FC Groningen, Giresunspor, Sheffield Wednesday, dan Heracles Almelo. Saya bermain di banyak stadion, tapi suara di stadion ini paling keras. Bahkan saat pemanasan suaranya sangat kencang dan ini gila, ujarnya. Joey sebenarnya ingin menikmati pertandingan dan suasana stadion yang menyenangkan. Namun, dia sadar bahwa ada pertandingan yang harus mereka menangkan. Ini yang membuat pemain berusia 31 tahun tersebut memilih untuk fokus dan memberikan kontribusi di dalam tim. Saya coba menikmati dengan baik, tetapi saya harus fokus dengan pertandingan. Saya pikir kita bermain bagus sebagai pemain dan membuat banyak peluang. Marcelino dan Eliano punya peluang bagus. Tapi itu tidak penting saat ini karena sudah mendapatkan 3 poin dan bekerja keras. Ini jadi hal baik setelah kalah 5-1 dari Australia. Dan kita bermain dengan hati dan bagus untuk melakukan debut di Jakarta, kata Joey. Aksi heroik dan emosional Hubner disorot saat Timnas Indonesia bungkam Bahrain. Justin Hubner menjadi salah satu pilar utama dalam kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain tampil solid di lini belakang, aksinya juga penuh emosional setelah merespons sindiran dari pelatih Bahrain, Dragan Talajic. Sebelum pertandingan, Talajic sempat menyindir bahwa Indonesia memiliki populasi 300 juta jiwa, tetapi masih mengandalkan pemain naturalisasi dari Belanda. Komentar tersebut menjadi pemicu semangat bagi Hubner dan rekan-rekannya untuk memberikan pembuktian di lapangan. Ya, kemarin sebelum pertandingan mereka membicarakan dan menyindir kami. Sekarang kami membuktikan dengan kemenangan, ujar Hubner dengan penuh keyakinan setelah pertandingan. Penampilan Hubner di laga ini memang patut diacungi jempol. Bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho, ia tampil lugas dalam meredam setiap serangan Bahrain. Beberapa kali, sapuannya yang krusial berhasil menggagalkan peluang lawan dan membuat gawang Indonesia tetap bersih dari kebobolan. Salah satunya ketika dia mencoba blok umpan pemain Bahrain, kemudian memberi gestur semangat ke arah supporter. Tak heran, aksi tersebut membuat semangat pemain Indonesia berkobar. Luar biasa perasaan saya, kans lolos ke Piala Dunia tetap ada, perjuangan kami memang berat, tapi dengan dukungan luar biasa ini, kami akan melakukan yang terbaik, kata bek keturunan Makassar tersebut. Di bawah arahan Patrick Kluivert, Hubner dan timnya semakin menunjukkan stabilitas dalam permainan. Meski masih dalam tahap adaptasi dengan pelatih baru, Hubner optimistis Timnas Indonesia akan terus berkembang. Pelatih baru kami beradaptasi, tidak mudah karena berbeda, tapi mereka sudah bekerja keras, tuturnya. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia menjaga asa untuk lolos ke putaran berikutnya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Hubner pun semakin menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pemain naturalisasi, tetapi bagian penting dari perjuangan skuad Garuda di pentas internasional.